Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ingat, walaupun sudah vaksin, tetap jaga protokol kesehatan. Halo, halo, welcome back to Question and Answer with Putri Bali Group. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Tunggu ya, kita hari ini akan membahas mengenai interior kantor di space terbatas. Nah, teman-teman menyadari nggak kalau belakangan ini kita tuh sering menjumpai bisnis-bisnis baru atau small business yang akhirnya eh, bermunculan juga small office atau home office gitu ya. Banyak yang menyewa ruangan di ruko atau di rumahnya gitu, membangun small office gitu atau home office. Nah, teman-teman tahu nggak kalau ternyata membangun semangat itu salah satunya tuh dari interior kantor yang terdesain dengan benar dan unsur-unsur pendukungnya gitu. Nah, kita mesti gimana sih? Nah, mungkin sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari interior kantor gitu ya dan unsur-unsur pendukungnya. Oke, kita langsung aja akan bertanya langsung dengan principal designer dari sini Seni Design, Ibu arsitek kita Christine Wijayanti yang ada di Bali. Kita hubungi dulu ya. Oke, kita tunggu. Dan buat teman-teman yang mau berkonsultasi, ya dengan Ibu Arsitek silakan. Ini dia Mbak Christine. Halo, Halo Tin, kedengeran halo. ya suaranya? Ya, ya, Gimana? kedengeran Mbak. Suara kedengeran ya? Oke Tin. Oke. Ini kan tadi saya udah bilang nih kalau Mm-mm. belakangan ini nih kita sekarang sering menjumpai sering kedengeran gitu ya ada bisnis-bisnis baru atau small business gitu bermunculan. Ini mungkin karena selama masa pandemi banyak perusahaan yang mengeluarkan kebijakan gitu ya merumahkan karyawannya. Jadi Mm-mm. akhirnya karyawan punya bisnis nih untuk ekonomi tetap berjalan gitu kan ya. Dan Betul. akhirnya bermunculan juga banyak yang membangun home office atau membangun ruangan di rumahnya untuk kantor atau juga menyewa gedung, menyewa ruangan di ruko gitu ya. Mm-mm. Nah, ternyata interior kantor itu yang terdesain dengan benar itu bisa membangun semangat ya sehingga produktif gitu ya dan Mm-mm. menuju kesuksesan akhirnya nanti. Nah, apa aja sih Tin pengertian ya? Kita pertama mungkin harus tahu dulu pengertian dari interior kantor ya. Ah, sebenarnya tidak ada yang khusus dengan apa namanya, tidak ada yang khusus dari pengertian kantor sih Mbak sebenarnya. Cuma Ya. kalau misalnya interior itu adalah sebuah cara bagaimana Hmm. kita sebagai manusia itu menata gitu ya. Ya. Menata, mendesain adalah kegiatan menata kan. Jadi Ya. bagaimana sebuah ruangan itu dapat ditata dengan baik sesuai dengan Mm-mm. kebutuhannya sehingga Ya. membuat manusia yang ada di dalamnya itu melakukan kegiatan dengan nyaman dan aman gitu ya. Jadi mereka Betul. betah gitu di dalam sebuah ruangan. Mm-mm. Bahkan ketika ruangan itu bisa ditata dengan lebih baik lagi, dia bisa menimbulkan makna tersendiri ketika seseorang berada di sebuah ruangan lah gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk kantor itu Mm-mm. kita kan mendesain sesuatu yang uh, kegiatannya cukup spesifik ya. Jadi kalau misalnya kantor itu kan kegiatannya itu lebih spesifik ke bekerja gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Kegiatan bekerja, terus habis itu juga apa namanya, diskusi gitu mungkin. Ya. Terus habis itu juga ada berkas-berkas yang harus disimpan kayak gitu ya. Jadinya Betul. uh, hal-hal itulah yang perlu didukung supaya Mm-mm. kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik Mm-mm. Ya. gitu. Jadinya ketika kita mendesain interior kantor, ya berarti hal-hal yang mendukung kegiatan itulah yang harus kita dahulukan gitu. Jadi misalnya kegiatan Ya. bekerja, berdiskusi dan kegiatan menyimpan seperti itu sih gitu. Oke. Oke. Berarti apa nih yang harus misalnya ada yang teman kita nih yang mau bangun kantor baru nih di Nah, ruangan. Apa yang nah, harus dilakukan pertama? nah kan karena kalau misalnya untuk kantor biasa gitu ya, kantor biasa Mm-mm. itu kan dia mewadahi sebuah aktivitas bekerja ya. Jadi Mm-mm. biasanya sih uh,
tergantung nih kantornya tuh kantor apa gitu ya. Kalau Ya, misalnya kantor eh, desain gitu atau kantor kantor arsitek gitu ya, pasti akan ya, lebih banyak meja-meja dan kursi-kursi gitu ya. Kalau oke, misalnya, tapi kan pasti kebanyakan untuk itu ya gitu. Kalau misalnya ruang produksi beda lagi gitu. Tapi yang perlu betul. diperhatikan adalah kenyamanan dari pada saat melakukan kegiatan bekerja gitu ya. Jadi Ya, perlu diperhatikan pemilihan furniturnya gitu ya. Jadi dia tuh ya, harus standar, jangan sampai meja yang dipilih itu terlalu pendek atau terlalu tinggi gitu, oke, karena itu membuat membuat kegiatan bekerja itu tidak nyaman. Terus kemudian juga kursi kursi yang Mm-mm. didudukin itu harus enak ya, jangan yang ya kursi seadanya aja deh gitu. Kalau Ya, seadanya dalam waktu 2 hari sih nggak apa-apa Mbak. Cuma kalau misalnya 1 minggu kan pegel juga ya. Misalnya kita pakai pegel, kursi, pakai kursi kayu yang nggak gitu. ada yang nggak ada senderannya, misalnya gitu kan. Lama-lama kan pegel juga kita gitu kan. Ya, Harus benar-benar. 8 jam duduk gitu ya Betul, misalnya. betul. Nah, itu harus diperhatikan juga gitu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita bekerja perlu adanya pencahayaan yang cukup gitu ya. Karena pencahayaan yang Pencahayaan. cukup itu ya belajar, bekerja itu kan sama-sama intens gitu ya Ya, kegiatannya. Nah, itu intens di satu tempat lah istilahnya gitu ya. Nah, itu mm-mm. kita Ya, harus benar-benar memperhatikan pencahayaan yang ada di dalam ruangan, jangan terlalu terang, jangan ya, terlalu gelap juga gitu. Nah, oke. apalagi kalau misalnya kita mantengin laptop gitu ya, Komputer. laptop atau Oh. komputer. Nah, itu kita harus tahu tuh cahaya cahaya yang bikin nyaman tuh seperti apa gitu ya. Karena kan cahaya dari komputer sendiri kan udah terang gitu kan. Jadi Ya, kalau misalnya uh, lampunya terlalu terang juga di ruangan itu kan juga nggak enak gitu. Lampunya gelap oke. juga kita ngelihat layar yang di komputer juga nggak nyaman gitu kan. Terus habis itu misalnya Oke. kegiatannya yang kedua nih kegiatannya adalah uh, apa namanya diskusi gitu ya. Ya, Berarti di sebuah kantor itu kan pasti ada kegiatan diskusi kayak meeting kecil gitu ya. ya, Berarti kita perlu memwadahi itu Mbak. Jadi perlu ada mungkin ada sedikit tempat meja yang bisa digunakan untuk banyak diskusi orang. 3 sampai 4 orang lah gitu. Kayak Ya, ya. gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah kegiatan menyimpan gitu ya. Nah, Ya, berarti kan kita butuh tempat juga. Kita harus memikirkan itu tuh. Karena kita nggak mungkin tidak dapat dihindari bahwa kita mempunyai berkas-berkas yang harus kita simpan gitu ya. Nah, ya. itu perlu dipikirkan tempatnya. Jangan sampai kita ya udah taruh aja di meja gitu. Karena kalau Mm-mm. misalnya hilang atau apa, nah, itu kan jangan sampai terjadi lah ya. Kayak gitu repot Ya. juga. Terus kemudian Dan juga terlihat uh, rapih jadinya kantor ya dan juga kalau terlihat ada tempat penyimpanan. betul. Nah, penyimpanan ini bukan hanya berkas, tapi juga kayak misalnya menyimpan pantry. Nah, di pantry itu kan Hmm, harus ada yang disimpan kayak misalnya menyimpan gelas lah, menyimpan piring yang bisa iya, kita yang biasa dipakai untuk makanan makan atau minum gitu ya. iya. Terus kemudian juga janitor menyimpan alat-alat untuk membersihkan Kebersihan. kantor. Nah, itu juga perlu Ya, diperhatikan juga jangan sampai oh ya kita butuhnya tuh nyimpen nyimpen file-file aja kok yang di print-print nih gitu ya. Terus oke. tapi sapu-sapu atau kain pel tuh kita taruh gitu aja ya kan Iya, nggak iya, enak juga ya kayak iya, iya. gitu. Nah, ya, kegiatan inilah yang perlu diwadahi apalagi kan ini tema kita kan small office ya gitu karena kan yang seperti Mbak Dian bilang di rumah orang banyak yang memberikan satu ruangannya di rumah Iya. untuk ada gue bikin ini deh gue bikin kantor sendiri nih di sini di Home small office business gitu gitu ya ya. home office gitu for small business. Nah itu perlu diperhatikan tuh kalau misalnya bisnisnya itu kayak bikin usaha sarung bantal gitu ya misalnya. Oke. Nah itu kita harus perhatikan alur pekerjaannya tuh gimana gitu. Misalnya Hmm, kita terima
kita terima kain gitu misalnya, terima Ya. kain, nah kainnya itu harus disortir, habis itu digunting, habis itu Ya. dijahit, habis itu disimpan. Nah, alur kegiatan itulah yang harus kita perhatikan supaya dari pintu itu nggak langsung mesin jahit dulu kayak gitu-gitu. Nah, Oke. itu yang perlu perlu diperhatikan tuh kegiatan di kantornya itu seperti apa sih gitu. Ya, dan Nah, mungkin atau karena di rumah juga jangan sampai mengganggu kegiatan rumah tangga ya. betul kayak gitu gitu. Jadi alur keluar Mm-mm. masuk barang yang dari luar ataupun dari dalam keluar gitu harus diperhatikan supaya nggak tabrakan gitu. Iya, Terus iya. habis itu mungkin kalau di rumah kita bisa mengesampingkan kayak pantry dan janitor ya, karena kan tinggal disapu-sapu terus Ya, jadi satu ruangan itu hanya untuk apa namanya bekerja aja. bekerja aja gitu ya. Mm-mm. Nah, tapi kan untuk menyimpan kayak um, sarung bantal yang sudah dijahit itu kan Ya, perlu tempat juga gitu, seperti itu. Nah, terus oke. ketika misalnya udah punya penjahit nih, 2 atau 3 kayak gitu. Nah, Karyawan. itu karyawan gitu kan. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Jadi gimana supaya mereka ini bisa enak kerjanya gitu kan. Ya. Berarti harus dikasih space, jangan deket-deket atau kalau misalnya emang aduh nggak cukup, jadi memang harus dekat ya nggak apa-apa. Ya. Tapi posisinya hadap-hadapan kah atau seperti apa gitu kan enaknya gimana kayak gitu. Itu kan perlu dipikirkan juga. Iya. Nah, terus kemudian juga faktor cahaya yang udah kita bilang tadi juga perlu diperhatikan ya, apalagi kegiatan menjahit nih misalnya gitu. Ya, Nah, itu perlu harus terang diperhatikan. Ya, harus terang seperti itu. Terus jangan lupa juga untuk kalau kayak gitu bisnis seperti itu penempatan sampah produksi ya gitu. Jadi Oke. harus dibedakan sampahnya tuh di mana gitu. Mau dibuangkah, ditaruh di luarkah berarti atau mau didaur ulang lagi kayak gitu-gitu. Oke. Itu harus ada tempatnya kayak Harus ada gitu. tempatnya. Ya, Iya, jadi tergantung bisnisnya juga Pak apa gitu. Oke. Nah, kalau misalnya home office itu kan kita bicarainnya kan kayak bisnis-bisnis kecil yang seperti tadi, terus kayak misalnya atau usaha printing gitu ya, printing untuk undangan, gelas atau undangan gitu ya. Nah itu sama juga gitu. Jadi, nah kalau misalnya gitu mungkin perlu adanya ruang meeting kecil juga tuh gitu kan. Karena kan misalnya kita mau ulang tahun 17-an gitu kan. Nah, kan pasti kita datang nih. Ini desainnya kayak gini misalnya terus habis itu atau mau gimana. Mungkin bisa lewat WA itu lebih bagus ya karena untuk zaman sekarang itu lebih safe lah istilahnya. Cuma kan nggak memungkiri tidak memungkiri juga bahwa orang ada yang datang, mau mesen undangan akan datang gitu kan. Mau kertasnya mau yang kayak gini kayak gitu. Iya, nah, jadi ada kemungkinan klien datang ya atau pelanggan klien datang ke kantor. Iya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya klien datang ke kantor itu kan nggak enak nih kalau misalnya berantakan gitu ya. Nah, itu makanya kita butuh kenapa butuh kantor tuh perlu ditata dengan baik. Bagus kalau misalnya ruang meetingnya tuh agak terpisah gitu loh Mbak. Jadi ruang produksi sendiri, ruang meeting sendiri gitu. Jadi hanya ruang meeting saja yang kita buat agak agak nyaman ya gitu. Karena kan kalau misalnya kantor produksi kan pasti mungkin ada yang berantakan, kita nggak bisa langsung beresin saat itu juga karena pasti akan berantakan lagi gitu ya. Nah itu ruang meeting aja yang kita coba untuk tata lebih enak gitu. Ya mungkin kalau ruangannya sempit bisa pakai skat gitu ya atau cubicle gitu kan. Betul kayak gitu. Jadi nggak perlu diberesin semua gitu. Jadi mungkin tempat meetingnya, tempat terima tamu lah sebenarnya kan. Cuma kita bilangnya meeting room gitu. Gitu sih Mbak. Gitu. Nah, supaya ruangan ini buat teman-teman yang udah join, terima kasih ya. Kalau mau nanya langsung sama Ibu arsitek kita, Christine, silakan. Mumpung bisa diganggu waktunya, mau nanya-nanya silakan. Nah, kalau misalnya kantor supaya pencahayaan udah bagus, sudah terang, terus ada ruang meeting yang bagus, gitu. Nah supaya bisa tetap kelihatan jadi pelanggan ke situ tuh nggak kok gini banget sih kantornya gitu.
Mungkin bisa Hmm. ditambahin apa gitu, kayak tanaman atau art-art Hmm, gitu, lukisan kalau misalnya gitu. betul, kalau misalnya soal dekorasi itu udah pasti ya, karena Mm-mm. kan dekorasi yang tapi juga kalau misalnya elemen dekorasi itu plus minus ya Mbak, karena kalau Ya. misalnya dia dekorasinya tuh ukiran apa segala macam yang tidak sesuai dengan tema kantornya, juga kadang orang ngelihatnya ini kantor Berat apa sih banget. gitu kayak Ya, gitu ya, kan, ya. kayak gitu. Terus habis itu juga mungkin gak harus dengan dekorasi, tapi pemilihan Hmm. warna juga bisa Oke. membuat uh, sebuah apa namanya ya, wall statement tertentu gitu. Jadi kayak misalnya Ya. semua tuh ruangannya putih tapi atau enggak abu-abu gitu ya, tapi ada satu satu dinding yang kita pakai cat yang warna biru dongker Ya. gitu, nah yang menunjukkan icon dari perusahaan kamu gitu Hmm. misalnya ya. Nah itu udah cukup gitu, karena Ya, ya. nggak perlu dengan dekorasi juga sih gitu. Ya, Dan ya, memang ya. tanaman adalah dekorasi yang paling gampang lah istilahnya ya, Hmm. Hmm. untuk membuat suasana tuh jadi beda gitu, karena dengan Iya. tanaman selain apa namanya, udara di dalam ruangan lebih enak, terus kita Hmm. juga ngelihat juga lebih segar. Nah itu Ya. bisa menjadi dekorasi juga ya kayak gitu. Cuma kan karena tanaman kan susah gampang ya, apalagi tanaman yang bagus kan tanaman yang hidup gitu ya. Nah itu Iya. uh, cukup, kita juga punya di sini juga punya, kantor kita kan juga punya tanaman kan susah gampang ya Iya. ininya Iya. gitu. Di sini pun yang terjadi kayak gitu. Cuma memang sekarang nih tanamannya lagi kita bawa keluar. Maksudnya kita lagi bawa Iya. bawa keluar Matahari ya. keluar itu pun juga di kantor juga jadi ya beda ya gitu rasanya, memang lebih Beda. segar kalau ada kantor. Nah, bagus kalau misalnya ada jendela yang cukup besar yang bisa yang bisa buat kita lihat keluar gitu. Jadi tanaman tetap di Oh, luar, kita kelihatan punya dari view dalam. yang bisa melihat hijau-hijau lah istilahnya ya, hijau-hijau dari Oke. dalam dalam ruangan gitu. Jadi Iya, kan iya, iya. win-win solution lah gitu ya. Hmm. Gitu. Ini halo teman-teman, ada Tracy tadi dari Binar Lighting. Nah, Dia pas nah ini pas nih, Christine ngomongin pencahayaan, dia langsung yuk Mbak Christine katanya gitu. ini dia. Inilah yang sering ini yang nyerewetin kita nih ya kalau soal lighting. Ya Beliau itu ahlinya. itu ahlinya lah, ahlinya pencahayaan ya. Iya, Oke. Nah, kalau misalnya nih gitu. ada perusahaan, saya mau buka konsultan ini, konsultan hukum misalnya gitu. Itu Hmm, kayak pemilihan warna tembok atau apa tuh supaya orang tuh warna masuk cat langsung, tembok ya. cat tembok, orang masuk langsung oh ini emang kantor konsultan hukum nih gitu. Itu Hmm. apa ya yang Nah, perlu diperhatikan? mungkin kalau dari segi warna itu kan memberikan kesan yang berbeda-beda ya Mbak memang. Mm-mm. Nah, kalau misalnya warna-warna yang cerah itu lebih cocok kalau misalnya uh, ke kayak misalnya kantor konsultan apa namanya desain gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kalau warna-warna yang hijau, warna-warna yang gelap ya, Ya, hijau, terus biru, itu biru. kan dia melambangkan ketegasan dan Ya, ketenangan ya. Jadi itu lebih cocok sih kalau misalnya itu dipakai untuk kantor konsultan ya, konsultan oke. firma hukum kayak gitu-gitu Ya. gitu. Terus habis itu dengan pencahayaan yang cukup tegas kayak kita pakai linear light kayak gitu. Nah, Hmm. itu pasti akan lebih kebaca juga untuk mendukung dari apa namanya desainnya gitu ya, desain untuk perusahaan itu gitu, desain kantor untuk perusahaan itu gitu. Nah kalau misalnya um, kita buka apa namanya yang saya tadi bilang tuh ini jahit ya, Mm-mm. untuk bikin cover bantal gitu misalnya. Ya, Nah itu sih bisa kalau misalnya mau pakai warna yang agak pastel terang gitu tuh cocok oke. gitu, kayak gitu Oke. sih. Mungkin juga kalau ada yang buka perusahaan kue-kue gitu ya, masak-masak Kayak itu gitu. juga ya warna-warna pastel gitu.
Iya, kayak gitu. Kalau untuk firma hukum sih kayaknya yang merah, merah, merah Merah apa tua. namanya? Merah tua gitu ya, Ya, merah darah gitu, cocok kayak gitu-gitu. Kalau oke. misalnya untuk apa namanya? Kayak gitu kantor kue gitu ya, kue-kue. Terus habis Hmm. itu untuk eh, punya bisnis buka makanan Korea gitu ya, Nah, suplai makanan Korea gitu kan. Nah itu pasti Korea kan pasti centil-centil gitu ya gitu. Nah ya, itu cocoknya sih yang terang, warna-warna yang terang, terus ya. agak-agak berwarna gitu, atau pakai, atau misalnya bikin tas untuk apa sih, tas anak-anak sekolah gitu, supplier Ya, tas anak-anak sekolah. Nah itu pasti akan, anak-anak tuh pasti suka yang ngejreng-ngejreng kayak gitu ya. Nah itu ya, ya, ya. cocoknya sih gitu gitu. Oke. Ini Tracy bilang nggak cerewet, cuman berbagi kasih. Iya makasih. Terima kasih Tracy. Ya, ini teman-teman yang join terima kasih ya. Ada Jerik Hawk, ada banyak banget nih. Ada Arif, ada Wedananda, ada Junahata, Ada Etuzi, pras nih hai ya. Etuzi. Oh ada Pras Desain 2. Halo Etuzi, ini eh, kalau mau nyuci-nyuci sepatu, nyuci tas nih langsung kinclong nih sama Etuzi nih. Oh, mantep ya. Buat yang di Jakarta. Nah ini kalau misalnya ini cocoknya desain warnanya tuh putih gitu kan, atau biru yang light Ah, banget gitu. Karena kan itu kesannya untuk bersih Etuzi ya. gitu. Bener-bener, tapi Karena emang bener di kantornya dia menimbulkan putih. kesan bersih ya, ya gitu. Ya, ya, ya. Itu Nanti buat uh, kalau untuk mau pakai aksen di furniture aja gitu, beberapa furniture yang warnanya juga pastel gitu. Kalau oke yang lain nih. sih bagusnya putih gitu, bersih gitu. Jadi Ah, enak gitu, lebih terpercaya kan. iya, iya. Tuh Reza Etuzinya udah warna putih belum kantornya? Ini ada Gitu. Arlo, Nita, Devan juga terima kasih udah join. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini ada furniture juga. Dari tadi kita ngomongin furniture. Nah, Oke. furniture ini penting ya Mbak ya, karena Mm-mm. kayak misalnya kita kayak jahit-jahit tuh tadi ya. Nah, Hmm. jahit-jahit itu kan dia pasti akan lama gitu. Terus habis itu modelnya dia nunduk gitu kan, Iya, gitu ya. Itu kalau misalnya tempat duduknya nggak enak sih ya susah juga ya, gitu. Kasihan, kasihan penjahitnya, gitu. iya. Terus habis itu penerangannya juga mungkin dibantu dengan lampu meja kayak gitu-gitu, gitu. Oke, Terus oke. habis Kalau itu kalau kantor furniture nih misalnya, kantor furniture kan biasanya ada workshopnya gitu. Tapi tetap ah, sisain satu ruangan kali ya untuk kantor furniture, kalau workshop furniture itu perlu ruang meeting yang yang cukup inilah, cukup besar. bukan, maksudnya cukup apa namanya, ditata dengan baik, karena kan kalau Oh misalnya ke ya, workshop ya udah lah ya, workshop kan memang Heeh. memang kayak gitu Berantakan gitu ya. iya. Kayak gitu. Cuma kalau misalnya mungkin ada ruang meetingnya itu dipakai apa namanya, pakai kursi yang beda-beda gitu, itu lucu juga gitu. Jadi Oh, kan kita oke. bisa ngasih lihat ini, kita bisa bikin model kursi yang kayak gini, nah kayak gitu, itu bisa menjadi Iya. Sekalian jadi meeting, showcase ya. tempat display juga gitu ya, gitu, Iya, iya, iya. kayak gitu. Halo, ada Safira Brili. Kalau mau ditanyakan silakan, ini mumpung ada Ibu Nah, Arsitek naik kantor. ini jangan lupa juga sih Mbak sebenarnya, toilet. Jadi Iya. kalau misalnya Oh, penting nih. kantor, iya kantor itu kan butuh butuh toilet ya. Nah, Heeh. jadi toilet itu kalau misalnya kita sebagai orang yang kerja di situ sih, ya kalau kalau toiletnya bisa enak ya kita juga pasti kan nggak nahan pipis ya, kalau misalnya kita mau ke Iya. belakang itu, aduh nggak usah deh. Dan di kantor tuh toiletnya nggak enak banget ya kan. Itu nggak enak banget tuh Kasihan kalau juga kantornya ya. gitu. Nah, apalagi kalau kantornya itu sering didatengin klien gitu kan, Klien. konsultan kayak kita gini, terus Iya, itu kantor firma-firma hukum gitu. iya, Itu iya. kalau bisa toiletnya perlu diperhatikan ya, karena Mm-mm. toilet itu juga penting. Sebenarnya nggak perlu besar, tapi bersih dan terang itu udah cukup sih kayak Ya, gitu. mungkin kering juga ya, jangan basah. Ya,
betul kayak gitu. Nah, itu penting juga tuh karena apa namanya? Kalau misalnya nggak ya kalau misalnya kliennya apa namanya aduh nggak usah deh gitu kan juga nggak enak juga ya kita gitu Ya, kalau misalnya kantornya punya toilet yang bagus silakan bu silakan pak heeh. dengan sangat mudah kita Dengan sangat pamer pede toilet untuk ya. merepresentasi ya kayak gitu sepele sih tapi Oke, cukup signifikan juga gitu. benar benar benar. Toilet tuh penting banget, apalagi kalau apa namanya kita lama ya di kantornya, misalnya suka sering Mm-mm. sampai malam di kantor tuh toilet tuh penting banget. Iya betul betul mbak karena kan kita kebanyakan orang tuh kalau yang orang yang bekerja kan pasti akan lebih banyak menghabiskan waktu di kantor ya daripada di Ya, rumah gitu. Jadinya kenyamanan dari orang yang bekerja di kantor tuh memang penting ya gitu. ya, ya. Itu aja sih sebenarnya simple Oke. cuma agak signifikan gitu. Iya ya. Jadi interior kantor tuh simple, ada meja, ada kursi, ada lemari, tapi juga harus dipikirkan gitu ya, kayak tinggi tinggi mejanya, terus kenyamanan duduk di kursinya seperti itu Ya ya. betul. Dan Ya. juga penyimpanan, tempat penyimpanan tadi gitu, selain penyimpanan berkas-berkas, ternyata kita juga harus mikirin nyimpen barang-barang pantry ataupun barang-barang kebersihan. Iya betul gitu. Gitu. Dan jangan lupa melakukan cahaya ya, cahaya juga penting ya. Pencahayaan, benar-benar pencahayaan, dan juga tadi tuh tambahin dekorasi seperti tanaman. Iya gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya nih? Kalau ada yang mau bertanya silakan, atau nanti bisa DM kok kalau nggak sempet bertanya sekarang. Gitu. Nanti bisa Oke. kita bahas ya di next Q&A. Di next Q&A. Oke, Tit. Ini kita Oke. ngobrol-ngobrol udah 30 menit nih, udah setengah jam. Sip. Sip. Gitu ya. Jadi teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya sama Christine, ibu arsitek kita nih, silakan DM aja Instagramnya Putri Bali Design atau Sini Sini Design, nanti akan kita bahas di Q&A bulan depan berikutnya ya. Oke. Oke, jaga kesehatan ya Christine. Ya, Mudah-mudahan sama-sama ya, Mbak. bulan November kita bisa ke Bali. Jadi Jadi Q&A bisa di Bali ya. Q&A di Bali lagi kalau gitu. Oke, salam buat Sip. teman-teman yang ada di Oke. Bali ya. Sampai Oke. ketemu lagi. Thank you ya, Mbak. Terima kasih teman-teman yang udah join. Terima kasih.